Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai tutorial menggunakan aplikasi GeoGebra dari semua permasalahan matematika untuk memenuhi ujian tengah semester mata uji program komputer yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dedi Sofyan MPD. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wanda Robetul Zahra dari kelas 2C dengan NIM 20516021. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu kita akan membahas mengenai menentukan titik potong antara grafik fungsi linier dan grafik fungsi kuadrat. Untuk yang pertama, kita akan menentukan titik potong antara grafik fungsi linier dan grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, kita masukkan dulu fungsinya, yaitu fx sama dengan n ditambah nx dan untuk grafik fungsi kuadratnya yaitu gx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Nah, sudah ada grafiknya. Kita masukkan persamaan fungsi liniernya, yaitu 4 ditambah 2x sama dengan 0. M nya kita ubah menjadi 4 dan N nya kita ubah menjadi 2. Untuk fungsi kuadratnya kita ubah ke persamaan x kuadrat ditambah 5x ditambah 4. A nya tidak usah diubah 1, untuk B nya kita ubah jadi 5 dan untuk C nya kita ubah jadi 4. Nah, setelah itu kita masuk ke poin, pencet intersect untuk mengetahui titik potongnya dan kita klik kedua grafik tersebut. Nah, kita lihatkan untuk nilai dan namanya, kita klik setting dan klik name and field. Untuk B nya juga sama, klik setting, ininya ubah menjadi name and field. Nah, jadi untuk titik potong fungsi linier dan fungsi grafik pada persamaan 4 ditambah 2x sama dengan 0 dan x kuadrat ditambah 5x tambah 4 sama dengan 0, yaitu di A sama dengan negatif 3, negatif 2 dan B 0, negatif 4. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu kita akan membahas mengenai menentukan titik puncak dari grafik fungsi kuadrat dan fungsi polinom pangkat 3. Untuk yang kedua, kita akan menentukan titik puncak dari grafik fungsi kuadrat dan fungsi polinom pangkat 3. Yang pertama, kita akan menentukan titik puncak dari grafik fungsi kuadrat. Kita masukkan dulu persamaannya, yaitu fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Enter. Sudah ada grafiknya, lalu kita masukkan persamaannya, yaitu negatif x kuadrat ditambah x ditambah 3. Jadi A nya kita ubah ke negatif 1.
untuk B nya 1 dan untuk C nya yaitu 3. Nah, untuk menentukan titik puncak, kita klik point, terus kita klik extreme, lalu kita klik pada grafiknya dan akan muncul titik ekstrimnya. Nah, kita lihatkan nilai dan namanya dengan cara klik setting, lalu klik name and value. Nah, jadi untuk titik ekstrim pada persamaan negatif x kuadrat ditambah x ditambah 3 sama dengan 0, yaitu di A sama dengan 0,5,3,25. Nah, untuk tadi kita sudah menentukan titik puncak dari grafik fungsi kuadrat. Sekarang kita akan menentukan titik puncak dari grafik fungsi polinom pangkat 3. Kita masukkan dulu persamaannya, yaitu fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d. Nah, di sini sudah muncul slider-slidernya. Lalu kita masukkan persamaannya. Di sini saya menggunakan persamaan x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 2 ditambah 18x ditambah 17. Nah, untuk A nya tidak usah diubah karena x pangkat 3. Untuk B nya kita ubah menjadi 9. Nah, di sini kan titik maksimalnya 5. Kita ubah dulu ke maksimalnya, yaitu 10 dengan cara klik tadi setting, terus klik slider, lalu kita ubah nilai maksimalnya menjadi 10. Enter. Nah, B nya sudah diubah menjadi 10. Kita geserkan ke 9. Nah, untuk C nya juga kan tadi 18x, nilai maksimalnya 5. Kita ubah seperti yang tadi, klik kanan, lalu klik setting, ke slider, lalu kita, maaf ini yang B, kita ke C, klik setting, lalu klik slider, kita ubah nilai maksimalnya menjadi 20. Geserkan ke 18, ini jadi 18. D nya 17 kita ubah juga, ini klik setting, lalu ke slider, kita ubah maksimalnya menjadi 20. Kita geserkan menjadi D nya itu 17. Nah, kita bisa drag untuk melihat grafiknya dengan cara klik move, lalu kita atur supaya bisa kelihatan grafiknya.
kita perkecil juga agar lebih kelihatan. Nah, seperti ini. Cara menentukan titik puncaknya sama, kita klik pen, lalu kita klik extreme, lalu kita klik pada grafiknya. Nah, kita munculkan nilai dan namanya dengan cara klik setting. Di sini kita ubah menjadi name and file. Untuk B-nya juga sama, kita ubah menjadi name and file. Nah, jadi untuk menentukan titik puncak dari grafik fungsi polinom pangkat 3 pada persamaan x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 2 ditambah 18x ditambah 17 sama dengan 0, yaitu di A sama dengan negatif 4,73, 27,39 dan B negatif 1,27, 6,61. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai menentukan akar-akar persamaan kuadrat dan persamaan polinom pangkat 3. Nah, untuk yang ketiga, kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat dan persamaan polinom pangkat 3. Yang pertama, kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat dulu. Kita masukkan persamaannya, yaitu fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Enter. Lalu akan muncul grafiknya layarnya. Di sini saya akan memasukkan persamaan yang sama seperti mencari titik puncak, yaitu negatif x kuadrat ditambah x ditambah 3. Kita ubah saja yang a nya menjadi negatif 1, dan yang c nya menjadi 3. Nah, untuk mencari akar persamaan, kita klik point, lalu kita klik roots, dan kita klik pada grafiknya. Nah, di sini sudah ada untuk akar persamaannya. Kita munculkan nilai dan namanya dengan cara klik setting dan klik name and file. Yang B nya juga sama, kita klik setting, lalu kita klik name and file. Nah, jadi untuk akar-akar persamaan kuadrat pada persamaan negatif x kuadrat ditambah x ditambah 3 sama dengan 0, yaitu x1 sama dengan negatif 1,3 dan x2 sama dengan 2,3. Setelah tadi kita menentukan akar persamaan kuadrat, sekarang kita akan menentukan akar persamaan polinom pangkat 3. Kita masukkan dulu fungsinya, yaitu fx sama dengan hx pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d. Enter. Di sini sudah ada grafiknya dan slidernya. Sekarang kita masukkan persamaannya. Di sini saya menggunakan persamaan yang sama seperti tadi mencari titik puncak,
yaitu X pangkat 3 ditambah 9X pangkat 2 ditambah 18X ditambah 17. Kita ubah dulu B, C, dan D nya nilai maksimalnya. Untuk B nya kita ubah menjadi 10. Untuk C nya kita ubah menjadi 20. Dan untuk D nya kita ubah juga menjadi 20. Nah, sekarang kita masukkan persamaannya. Untuk A nya 1, untuk B nya 9, C nya 18, juga langsung klik di sini, kita manual 18, dan untuk D nya yaitu 17. Nah, kita move grafiknya supaya terlihat grafiknya. Kita tarik ke bawah. Kalau ini mengganggu bisa di X. Jadi kita drag. Nah, sudah terlihat untuk grafiknya. Nah, untuk menentukan akarnya yaitu kita klik point dan kita klik groups. Lalu kita klik pada grafiknya. Nah, kita kecilkan dan kita, nah, jadi sekarang terlihat untuk akarnya yaitu di sini. Lalu kita munculkan nilai dan namanya yaitu dengan cara klik setting, klik name and field. Nah, jadi untuk akar persamaan polinom pangkat 3, X pangkat 3 ditambah 9X pangkat 2 ditambah 18X ditambah 17 sama dengan 0, yaitu X sama dengan negatif 6,69. Dan untuk pembahasan terakhir yaitu kita akan membahas menentukan sebuah persamaan polinom pangkat 3 yang semua akar-akar persamaan merupakan bilangan bulat. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu kita akan menentukan sebuah persamaan polinom pangkat 3
yang semua akar-akar persamaannya merupakan bilangan bulat. Di sini saya sudah membuat persamaan yang dimana akar-akarnya bilangan bulat, yaitu X1 nya negatif 2, X2 nya 1, dan X3 nya yaitu 5. Nah, untuk persamaannya kita masukkan dulu fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d. Kita enter. Nah, sudah ada grafik dan slidernya. Nah, kita masukkan persamaannya, yaitu x pangkat 3 kurangi 4x pangkat 2 kurangi 7x ditambah 10. Nah, kita bisa ubah langsung di sini. Di sini a nya 1, untuk b nya negatif 4, untuk c nya negatif 7, dan untuk d nya yaitu 10. Nah, untuk menentukan akarnya kita klik point, lalu kita klik roots, dan kita klik pada grafiknya. Nah, kita munculkan nama dan nilainya dengan cara klik setting, klik name and file. Untuk B dan C nya juga sama, klik kanan lalu klik setting, kita munculkan yaitu nama dan nilainya. Jadi untuk akar persamaan polinom pangkat 3 yang semua akar persamaannya merupakan bilangan bulat, pada persamaan x pangkat 3 kurangi 4x pangkat 2 kurangi 7x ditambah 10, yaitu x1 nya negatif 2, x2 nya 1, dan x3 nya 5. Sekian tutorial dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.